Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan tak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kisahnya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mendengarkan kisah ini akan menambah pelajaran kita bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan keseharian sahabat-sahabatnya. Sebab Nabi ini adalah orang yang sukses dan sahabat-sahabat pun orang-orang yang sukses. Orang yang Allah SWT beri kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan Allah SWT telah ridho kepada Nabi, dan Allah SWT pun telah ridho kepada para sahabat. Maka untuk itu perlu sekali kita akan mencontoh bagaimana kehidupan mereka. Kisah tentang Ali radhiyallahu anhu bersama dengan dua orang lelaki dikeluarkan oleh Ibnu Abi Saibah dan Abdul Razak dari Abu Ja'far. Katanya dua orang lelaki masuk menemui Ali radhiyallahu anhu. Ali pun memberikan sebuah bantal untuk mereka. Maka salah seorang dari mereka duduk di atas bantal itu dan seorang lagi duduk di atas tanah. Karena itu Ali radhiyallahu anhu berkata kepada lelaki yang duduk di atas tanah itu, "Berdirilah dan duduklah di atas bantal ini, karena sesungguhnya tiada yang menolak penghormatan melainkan seekor keledai." Dilanjutkan kisah tentang memelihara rahasia orang Islam. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Umar radhiyallahu anhu, katanya, anak perempuanku Hafsah telah menjadi janda karena kematian suaminya yang bernama Unais radhiyallahu anhu yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang turut menyertai perang Badar. Ia wafat di Madinah. Oleh kerana itu aku menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, "Jika engkau mahu, aku akan menikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar." Namun Abu Bakar tidak memberikan jawapan padaku. Aku pun menunggu jawapan itu beberapa hari hingga Rasulullah SAW meminang Hafsah untuk dirinya. Maka aku pun menikahkan Hafsah dengan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar menemuiku dan berkata, "Ketika engkau menawarkan untuk menikahkan Hafsah denganku, maka aku tidak memberikan jawapan kepadamu, karena tawaran itu sangat menyusahkan hatiku. Aku bertanya, benar seperti katamu?" Maka Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk memberi jawapan atas tawaranmu, kecuali aku telah mendengar bahawa Rasulullah SAW telah berkata-kata mengenai Hafsah, dan aku tidak mau menyebarkan rahasia beliau. Sekiranya Rasulullah SAW tidak menikahi Hafsah, maka aku akan menikahinya." Kisah tentang Anas memelihara rahasia Rasulullah SAW dikeluarkan oleh Bukhari dalam Al-Adab dari Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Pada suatu hari aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku merasa telah selesai berkhidmat kepadanya, aku berkata pada diriku, nampaknya Rasulullah SAW sedang tidur. Lalu aku pun keluar dari rumahnya, nampak sekumpulan anak-anak sedang bermain-main. Aku pun berdiri untuk melihat anak-anak itu. Kemudian Rasulullah SAW datang dan menemui anak-anak itu dan memberi salam kepada mereka. Rasulullah SAW memanggilku dan menyuruh melaksanakan satu keperluan yang seolah-olah rahasia. Tugasku itu membuat aku lupa kembali ke rumah untuk menemui ibuku. Setelah aku pulang, ibuku bertanya, mengapa kamu terlambat pulang? Aku menjawab, Rasulullah menugaskan aku untuk menyempurnakan suatu keperluan. Ibuku bertanya, keperluan apa itu? Aku berkata, ini rahasia Nabi. Maka ibuku berkata, sekiranya itu rahasia Rasulullah, hendaknya kamu menjaganya.
Karena itu aku pun tidak pernah membocorkan atau menceritakan mengenai hal itu kepada siapapun. Kalau saja ini bukan rahasia, pasti aku akan menceritakannya kepada ibuku. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari juga dalam kitab Sahih dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu serupa hadis di atas dengan ringkas sebagaimana dalam Jama'ut Fawaid. Dilanjutkan kisah tentang memuliakan anak yatim dan menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Isyarat Rasulullah SAW kepada para sahabat untuk menghilangkan kekerasan hati mereka. Dikeluarkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai hatinya yang keras, susah menangis. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, hendaknya kamu mengusap kepala anak yatim dan memberi makan orang miskin. Dalam riwayat At-Tabrani dalam Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW untuk mengadukan keadaan hatinya yang keras. Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya, apakah kamu suka melembutkan hatimu dan memperoleh keinginanmu? Hendaknya kamu mengasihi anak yatim, mengusap kepalanya dan memberi makan dari makanan yang kamu makan. Dengan begitu hatimu akan lembut dan keperluanmu akan dipenuhi. Dilanjutkan kisah Bashar bin Al-Aqrabah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Al-Bazar dari Bashir bin Aqrabah Al-Juhaini radhiyallahu anhu katanya, aku menemui Rasulullah SAW pada hari Uhud. Aku pun berkata kepadanya, apakah yang sedang dilakukan oleh ayahku? Rasulullah SAW menjawab, ia telah gugur syahid. Allah Subhanahu wa taala menghormatinya. Maka aku pun menangis. Rasulullah SAW memegang kepalaku dan mengusap-usap rambutku dan mengangkatku ke atas untanya. Rasulullah SAW pun bertanya kepadaku, apakah kamu rida sekiranya aku menjadi ayahmu dan Aisyah sebagai ibumu? Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Tariq dari Bashar bin Al-Aqrabah sebagaimana dalam Al-Isbah. Dilanjutkan kisah tentang memuliakan kawan-kawan ayah. Abdullah bin Umar memuliakan seorang Arab Badui yang merupakan kawan Umar radhiyallahu anhu, ayahnya. Dikeluarkan oleh Abu Haud, At-Tirmizi dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa ketika ia berangkat menuju Makkah, ia menunggang himar pada waktu petang hari. Setelah merasa bosan menunggang unta dan sorbannya terikat di kepalanya. Pada suatu hari ketika berada di atas himarnya, seorang Arab Badui melewatinya. Ia pun bertanya kepada lelaki itu, apakah engkau Fulan bin Fulan? Lelaki itu menjawab, benar. Maka Abdullah memberi himar itu kepadanya seraya berkata, tunggangilah. Ia juga menyerahkan sorbannya kepada lelaki itu sambil berkata, ikatkanlah sorban ini ke kepala engkau. Melihat hal itu, beberapa orang sahabat berkata kepadanya, Allah mengampunimu, engkau memberikan himar kepada seorang lelaki Arab yang engkau tunggangi dan sorban yang sedang engkau gunakan untuk mengikat kepalamu. Abdullah berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kebaikan yang paling baik adalah apabila seorang lelaki menghubungkan silaturahmi dengan anak kawan-kawan ayahnya setelah kematian ayahnya. Sesungguhnya ia adalah anak dari kawan Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam Jama'ut Fawaid dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab serupa hadis ini dengan ringkas, dan di dalam hadisnya diriwayatkan beberapa orang sahabat berkata kepadanya, Abdullah bin Umar, sudah cukup baginya apabila engkau memberikan dua dirham kepadanya. Abdullah berkata, Nabi SAW telah bersabda, peliharalah hubungan dengan rekan ayahmu. Jika kamu memutuskannya, maka Allah akan memadamkan cahayamu. Dilanjutkan, berbuat baik kepada kedua orang tua setelah kematian mereka.
Dalam riwayat Abu Daud dari Abu Usaid As-Saidi radhiyallahu anhu katanya, seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, adakah kebaikan yang harus saya lakukan kepada kedua orang tua saya setelah mereka meninggal dunia?" Rasulullah SAW bersabda, "Ya, hendaknya kamu berdoa untuk keselamatan dan keampunan mereka berdua. Tunaikan janji mereka dan hubungkanlah silaturahmi dengan orang-orang yang mempunyai kaitan dengan mereka dan hormatilah mereka." Alhamdulillah, itulah kisah-kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam menjaga rahasia dan menghormati anak yatim, memberi makan orang yang miskin, dan cara bergaulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Semoga menjadi tauladan dan pelajaran bagi kita dan bagaimana bisa kita meniru kehidupan mereka. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.